حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du, fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi mahkamit tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kembali Allah berkenan untuk menyatukan kita dalam majelis ilmu di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk meridhoi dan mudah-mudahan berkenan untuk mencatat upaya kita ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita insyaallah. Jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sudah berada di tanggal 28 dari bulan Sya'ban, yang berarti tinggal 2 hari lagi insya Allah akan hadir bulan yang tentunya sangat kita rindukan, hadirnya Ramadan. Ramadan adalah bulan yang sangat-sangat istimewa. Banyak keistimewaan Allah berikan di bulan ini yang tidak Allah berikan di bulan yang lain. Yang diantaranya bahwa semua ibadah di Ramadan itu nilainya jauh lebih baik dari saat dilakukan di bulan Ramadan. Jadi salat malam di Ramadan lebih baik salat di bulan Ramadan. Salat di Ramadan lebih baik. Bahkan ada ibadah sunnah Ramadan itu nilainya lebih dari wajib. Contohnya dalam hadis Bukhari Nabi mengatakan umratun fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umrah di Ramadan nilainya lebih sama dengan haji bersamaku. Umrah saja, karena di Ramadan. Nah, namun ibadah Ramadan itu tentunya baru akan benar kalau kita lakukan dengan sesuai aturan. Dan kaidah ibadah itu adalah al-ilmu qoblal ibadah. Ilmu itu mendahului ibadah. Maka ayat pertama turun dari Nabi itu ayat untuk berilmu. Iqra sebelum perintah ibadah datang kemudian hari. Bahkan jauh setelah perintah untuk berilmu itu. Nah, kita akan mencoba membahas tentang beberapa ibadah isna Ramadan dan bagaimana kita harus melakukannya dengan sesuai ilmu Nabi. Yang pertama, ibadah teristimewa itu adalah puasa di Ramadan. Semua istimewa, tapi istimewa Ramadan. Kenapa? Ibadah ini ibadah yang tidak ada tandingnya pahalanya. Jadi ibadah terbesar pahalanya itu puasa. Maka ada sahabat namanya Abu Umamah pernah minta kepada Nabi untuk diperintahkan nomor satu ibadah. Beliau mengatakan begini, ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni bila. Perintahkan aku Nabi untuk orang satu ibadah saja yang dengannya aku dapat pahala banyak, manfaat besar. Maka pesan Nabi, alaika bisyaumi fa innahu la matsal. Puasalah Anda karena ini enggak ada tandingnya. Dan itulah kemudian dijelaskan oleh Nabi dalam hadis Bukhari, hadis qudsi. Nabi mengatakan tentang puasa ini, kullu amali bani adama yudha'af. Setiap amal ibadah hamba Allah itu akan dilipat gandakan pahala. Jadi seorang mukmin itu kalau niat beramal, niat saja dapat pahala 1. Kalau dikerjakan dilipatkan. Berapa? Kata Nabi, kullu hasanatin bi asri amthaliha ila sab'i mi'ati dzibin. Setiap kebaikan dikerjakan langsung dilipatkan 10, tapi maksimal 700 kali lipat. Allah katakan hadis qudsi, illa shauma fa innahu li wa ana ajzi, kecuali puasa saja. Kata Allah, karena untukku maka aku akan memberikan pahala sendiri.
yang pahalanya tentunya lebih banyak dari yang lainnya. Maka itu para ulama mengatakan pahala puasa itu masuk pada golongan ibadah yang Allah sebutkan pahalanya dalam surat 39 ayat 10, yaitu firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Orang yang sabar itu termasuk puasa akan Allah sempurnakan pahalanya dengan kesempurnaan pahala yang tidak ada hitungan, banyak sekali. Maka puasa itu menghapus dosa, menjadi benteng dari neraka, menjamin kebaikan dunia akhirat, banyak sekali. Namun pahala puasa yang begitu banyak tadi tentunya baru akan Allah berikan kalau puasa kita itu benar. Dan puasa benar itu adalah puasa yang total, bukan parsial. Jadi puasa itu secara fikihnya memang hanya sekedar menahan diri untuk tidak melakukan yang membatalkan, nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan mulai subuh sampai maghrib. Itu definisi fikihnya. Tapi nilainya bukan begitu. Puasa itu harus menahan semua syahwat anggota badan kita. Karena orang itu kalau puasa hanya sekedar nggak makan minum, tapi lisannya itu masih berdusta, berkata kotor, nggak bernilai. Nabi mengatakan, man lam yada qaula zuri wal amala bi falaisa lillahi hajatun min ayyada ta'am wasara. Orang kalau puasa tetapi masih berbohong lisannya, bersaksi palsu, nggak berpahala. Maka pesan Nabi kalau puasa itu, pesannya wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau kalian di hari puasa fala yarfut, jangan berkata kotor, berdusta, menggunjing, berkata kasar, nggak boleh. Kedua, wala yaskhab, jangan membuat gaduh. Wa bahwa kalau ada yang mencacinya, au qatalahu, ada majaknya bertikai, kata Nabi, nah dia mengatakan innimruun, aku sedang puasa ini, artinya tidak mau berkata kotor, nggak mau bersaksi palsu, nggak mau mencaci, akan merusak. Maka pastikan ketika kita menghadapi puasa itu dapat pahala besar, pastikan kita siap untuk mencegah kemaksiatan dari semua anggota badan, ya dari lisan, dari tangan, semuanya. Itu puasa yang benar. Namun keabsahan puasa itu ditentukan oleh dua hal. Pertama niat, karena semua ibadah niat. Dan niat puasa itu dibedakan antara wajib dan sunnah. Wajibnya harus di malam hari, sunnah boleh siang hari. Nah puasa Ramadan tentunya wajib, niatnya mulai maghrib sampai subuh, panjang waktu niatnya. Dan setiap ibadah satu niat. Niat itu apa? Niat itu ketetapan hati untuk melaksanakan perintah. Nah puasa perintah, ya maka niatnya untuk itu. Nah itu pertama. Kedua, puasa terikat dengan waktu. Kapan? Mulai subuh sampai maghrib. Sehingga seorang misalnya kok wanita kalau ada haid 1 menit sebelum maghrib batal dan haram puasa. Justru maksiat kalau puasa wajib membatalkan dan ramai. Itu waktu. Nah, namun puasa kita itu akan sempurna pahalanya kalau kita ikut sunnah puasa. Nah, sunnah ini perintah, enggak dosa memang kalau tinggal, tapi kalau kita tinggal banyak kebaikan hilang. Apa? Pertama makan sahur, dan sahur sunnahnya ditakhirkan. Nah sahur itu waktu akhirnya ketika datang waktu subuh. Kata Nabi itu punya 2 muadzin, Bilal dan Abdullah. Nabi mengatakan, idza sami'tum Bilalan yu'adzinu fakulu washarbu. Kalau adzan Bilal dengar, makan kalian sahur. Sampai kalian mendengar Abdullah bin Ummi Maktum adzan, karena Abdullah adzannya waktu subuh. Nah berakhir sampai maghrib, yaitu awalnya, yaitu sekali lagi itu sunnah. Dan sunnahnya ditakhirkan. Sahur itu mendatangkan barokah. Dan sahur itu waktunya di akhir malam. Maka orang kok batal taraweh ingin sahur, enggak sahur, makan malam. Di akhir malam, maka katakan sahar namanya. Itu pertama. Yang kedua sunnahnya menyegerakan buka. Kata Nabi, wala yazalun nasu bi khairin ma ajul fitro. Manusia itu
akan terjaga kebaikannya selama mau menjalankan bukanya. Datang waktunya segera. Cuman sunnah buka itu urutannya, bismillah dulu tentunya, kemudian makan dulu, sunnahnya kurma, minum baru doa. Nah doanya itu banyak ya, di antara doanya itu tentunya pilih kita yang sunnah di antaranya dhahabal dhama'u wabtalatul uruku wa tabal ajr insyaallah. Sunnah yang ketiga, memperbanyak doa selama puasa, sangat mustajab. Dan doa itu intinya ibadah. Dan Allah memberikan ruang saat puasa itu mustajab, semuanya orang puasa doanya. Perbanyak doa. Dan yang keempat, memberikan buka kepada yang berpuasa. Satu buka kita berikan, satu pahala puasa kita dapat. Sehingga kalau kita puasa, berikan satu gelas ini kepada orang puasa, hari itu kita dapat 2 pahala puasa. Maka pastikan saat Ramadan nanti kita sisihkan beberapa harta kita untuk kita berikan buka kepada yang puasa. Pahala yang besar, berlipat-lipat nanti. Itu yang keempat. Nah berikutnya, yang membatalkan puasa itu ada 5 yang sepakati. Pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang nggak sengaja nggak batal. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang nggak sengaja nggak batal. Yang ketiga, mengeluarkan sperma dengan sengaja, onani, masturbasi. Tapi kalau nggak sengaja, mimpi, nggak batal. Dan keempat, wanita yang keluar darah haid, meskipun 1 menit sebelum maghrib, batal. Yang kelima adalah berhubungan suami istri. Ini batal. Nah, yang nggak puasa Ramadan ini, tentunya dosa kalau. Tapi yang nggak puasa itu akan ada konsekuensinya tentunya. Konsekuensinya itu tergantung udhurnya apa. Bagi ibu-ibu yang haid dan nifas itu wajib nggak puasa dan itu dapat pahala. Jadi ibadah itu 2 macam ya. Pertama melaksanakan perintah, kedua menjalankan larangan. Maka seorang ibu yang haid ibadahnya justru nggak puasa. Kalau puasa maksiat. Maka saat haid saya nggak puasa karena tinggalan larangan Allah, dapat ibadah. Saat mengkodok nanti dengan perintah ibadah lagi. Jadi ibu angkat itu dapat pahala 2 pahala. Saat nggak puasa meninggalkan larangan ibadah, saat mengkodok perintah pada double. Itu wajib mengkodok nanti. Yang nifas sebenarnya nifas wajib mengkodok. Maka seorang ibu yang melahirkan di awal Ramadan nifasnya bisa 30 hari, maka nanti kodoknya 30, pahalanya double. Yang keduanya ada 4 orang yang diberi pilihan. Boleh puasa, boleh tidak. Kalau nggak puasa wajib mengkodok. 4 itu pertama yang sakit, yang dengan sakit berat puasa dan jenis penyakitnya ada harapan sembuh. Wajib mengkodok kalau dia nggak puasa. Yang kedua yang safar bepergian, meskipun naik pesawat, meskipun refreshing, boleh. Pilihan. Tapi kalau nggak puasa wajib untuk mengkodok. Yang ketiga ibu hamil dan menyusui, menurut Abu Hanifah wajib mengkodok. Karena analoginya dengan yang sakit nanti nggak sakit lagi, hamil nggak hamil lagi. Maka kalau hamil wajib mengkodok. Dan yang keempat, yang wajib mengkodok kalau milih nggak puasa, pekerja berat di Ramadan. Mungkin Ramadan ada tugas di lapangan, boleh. Nanti tapi ketika kembali kantornya wajib mengkodok. Nah, golongan ketiga, 4 orang juga, ini juga ada pilihan opsional. Tapi kalau nggak puasa wajibnya fidyah. Siapa? Pertama yang sakitnya permanen, sakit sangat akut, sakit kronis, lambungnya parah, itu boleh nggak puasa, fidyah saja. Yang kedua yang sudah lanjut usia, maka kalau nggak puasa ya berat puasa, maka wajib fidyah, nggak qadha. Dan fidyah ini bentuknya makanan, tidak uang. Allah katakan untuk fidyah surat Al-Baqarah 184, fidyatun to'amu miskin. Fidyah itu makan untuk orang miskin, nggak boleh uang. Dan yang ketiga yang juga boleh mengambil nggak puasa tapi wajib fidyah, yaitu wanita hamil menyusui menurut Imam sahabat 2 Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, cukup untuk fidyah aja. Dan yang kelima, yang keempat adalah
pekerja berat permanen. Memang setelah Ramadan juga itu juga. Kalau dari tukang beca misalnya kolibat itu sudah selamanya, selama nggak punya alasan kerja lagi ya beca. Nah berikutnya ada yang punya kewajiban 2 kalau puasa kodok beca. Siapa? Pertama yang teledor untuk mengkodok Ramadan. Orang punya hutang itu wajib membayar Syawal sampai Sa'ban. Dia bisa, tapi teledor tunda sampai Ramadan tiba, maka wajibnya kodok beca. Dan yang kedua yang juga wajib kodok beca, tadi ibu hamil menyusui, kalau nggak puasanya karena 2 sebab. Sebab takut dirinya lemah karena hamil menyusui, tapi juga khawatir bayinya janin lemah, maka wajib 2. Yang terberat itu adalah yang berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Itu berat karena dosa itu, maka wajibnya taubat dan wajibnya denda kafaroh. Kafarohnya berat, kafarohnya puasa 2 bulan berturut-turut, nggak mampu baru boleh bermakan kepada 60 orang miskin. Itu wajib ya bagi yang berhubungan kafaroh dulu, puasa dulu, nggak mampu baru boleh kedua. Ini bukan pilihan, urutan. Dan makan kepada 60 orang miskin. Nah, ini untuk puasa. Yang kedua, ibadah teristimewa itu adalah sholat di malam Ramadan. Yang ini menghapus dosa semuanya. Nah, sholat ini sebutannya Nabi Qiyamul Ramadan. Bahasa kita taraweh. Nah, sholat ini sholat sunnah terbaik. Lebih baik dari semua sholat sunnah yang ada. Cuman sunnahnya berjamaah. Karena pesan Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin. Ikulah sunnahku dan sunnah para khalifah setelahku, diabadikan oleh Umar. Maka kita ikut sunnah itu. Nah, cuman agar sempurna sunnah salat berjamaah bareng imam sampai selesai, nggak motong. Hadisnya begini, Tirmidzi. Kata Nabi SAW, man qoma ma'al imam hatta yang syarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai bareng imam selesainya, Allah akan tulis pahala baginya bagian pahala orang sholat semalam suntuk, besar pahalanya. Maka kalau kita mungkin yang ingin nambah ya boleh, tapi kalau jamaah jangan motong, karena kadang-kadang ada yang keliru. Boleh tapi nggak sunnah. Ketika dia ke masjid tarawih niatnya nambah malam hari, tapi ketika imam witir pulang boleh tapi pahalanya sedikit. Selesai kalau witir malam menambah silahkan. Dan boleh itu kita nambah setelah witir boleh. Nabi pernah sholat 2 rakaat setelah witir. Nah, tentang jumlah rakaatnya bebas ya, bebas. Maka itu kalau kita tuh ingin siap 11 rakaat, milih masjidnya yang 11, jangan 23 nanti motong. Sama kalau kita siap 23 nggak apa-apa, tapi masjid yang 23 agar nggak motong, agar sampai imam bareng, agar pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Itu untuk sholat tarawih. Nah, berikutnya yang Nabi contohkan langsung, dan tentunya ini sebagai pelajaran bagi kita untuk kita ikut, yaitu meningkatkan kualitas kita dalam interaksi dengan Al-Quran. Jadi Quran itu turunnya di bulan Ramadan ini. Dan Nabi bersabda menceritakan setiap Ramadan tiba, ketika di Madinah itu, Jibril alaihissalam senantiasa mendatangi. Untuk apa? Untuk mudarosah, untuk mengkaji Al-Quran. Kadang-kadang 20 hari. Artinya apa? Cerita Nabi sebagai syarat agar kita pun juga jadi momentum untuk Quran itu. Dengan belajar dan mengajarkannya. Dengan membaca dan mendengarkannya. Dengan menghafal dan menjaganya. Dengan mengkajinya. Semuanya berawal besar. Membaca Quran, 1 huruf nggak paham 10 kebaikan. Mendengar Al-Quran itu dapat rahmat Allah. Kalau mengkaji Quran, artinya mengkaji itu artinya kita ketemu beberapa orang, ada yang menafsirkan. Hadisnya Muslim begini, kata Nabi SAW, majtama'a qaumun yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum
illa haffat malaikah wa ghasyiyat rahmah wa najat al-misalkan wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidak ada satu kaum yang sengaja berkumpul untuk membaca dan mengkaji kitab Allah kecuali Allah berikan 4. Pertama, Allah akan utus malaikatnya untuk menjaga. Kedua, Allah akan liputi dengan rahmatnya. Yang ketiga, Allah berikan ketenangan dalam hati mereka. Dan keempat, Allah akan sebut-sebut kaum itu di hadapan malaikatnya. Allah bangga sekali. Itu kalau kita mengkaji. Maka dan untuk ini, untuk membaca, mendengarkan, menghafal, mengkaji, itu upayakan kita wajibkan waktunya. Jangan nunggu kesempatan. Kesempatan kita nggak sempat nih, akan terkalahkan oleh urusan dunia kita. Untuk itu, kalau untuk dunia saja kita bekerja, wajibkan waktu 8 jam satu hari, maka untuk Quran wajibkan. Masing-masing bisa milih. Ada yang pagi mungkin 1 jam, setengah jam, siang hari silahkan. Tapi jangan nunggu kesempatan. Karena untuk Allah. Dan ini karena firman Allah, beradablah ketika kita baca Quran. Beradablah kita benar. Maka itu misalnya wudu dulu, nutup aurat dulu. Itu sempurnanya agar kita dapat pahala lebih. Nah, karena ini Quran, maka kalau kita sedang interaksi membaca, jangan motong ayatnya sebelum tuntas. Contohnya begini, kita baca Quran tiba-tiba HP berdering, jangan diangkat dulu sampai Qurannya selesai akhir ayat. Karena memotong Quran berarti memotong pembicaraan Allah. Kalau kita berbicara dengan sesama kita pun nggak boleh motong kok. Atau orang akan marah. Nah, maka Quran sama, beri adab itu. Quran. Nah, amal yang lainnya yang Nabi contohkan langsung yaitu meningkatkan sedekah di Ramadan. Jadi sedekah itu, Bapak-Ibu sekalian, itu mengikat setiap muslim harian sifatnya. Nabi mengatakan dari muslim ini, kata Nabi, yusbihu ala kulli sulama ahadukum sadaqah. Setiap pagi itu, karena itu diperintahkan untuk sedekah sebagai ungkapan syukur atas nikmat sendi. Dan Allah berikan kita sendi itu 360 setiap pagi. Nah, Ramadan dilebihkan. Kenapa? Nabi mencontohkan. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bagaimana Nabi setelah Ramadan itu beliau mengatakan karena Rasulullah SAW ajwadan nasi bil khairi wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan hina yalqau Jibril. Nabi itu adalah orang paling dermawan. Tapi Ramadan tiba memuncak sekali dermawan, sangat besar sekali dermawan. Sehingga digambarkan itu bagian angin berhembus kencang. Karena pahalanya besar, sebaik-baik sedekah di Ramadan. Ya untuk buka puasa, untuk mungkin bantu orang sahur waktu sahur, untuk orang miskin silahkan perbanyak sedekah ketika Ramadan. Karena pahalanya meningkat daripada kita laksanakan di Ramadan. Nah, yang lainnya silahkan ya. Di antara isinya Ramadan itu begini, ada hadis begini. Ini isinya Ramadan. Kata Nabi, innalillahi fi kulli lailatin Ramadan utaqo minan nar. Sesungguhnya Allah itu pada setiap malam Ramadan itu membebaskan orang-orang tertentu dari api neraka. Setiap malam. Karena itu perbanyaklah istighfar, perbanyaklah taubat Ramadan. Bahkan dengan itu nanti kita Allah pilih untuk dibebaskan dari api neraka. Kalau kita dipilih maka akan mudah. Ketaatan mudah, jauhi maksiat mudah. Karena Allah telah pilih untuk dibebaskan dari neraka. Dan itu sekali lagi Nabi berpesan kepada kita untuk ini, ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiru. Fa inni atubu ilallah wa astaghfir yaumi mi'ata marrah. Kata Nabi, hai sekalian manusia, taubatlah kepada Allah dan istighfarlah. Aku contoh kalian, setiap hari taubatku itu 100 kali. Nah ini contoh dari Nabi lagi. Nah kemudian Bapak-Bapak sekalian, Ramadan itu intinya di akhirnya, puncak di akhirnya. Dan semua amal begitu. Nabi mengatakan dari Muslim, innamal a'malu bil khawatim. Nilai sebuah amal itu di akhirnya. Yaitu Ramadan, 10 akhir Ramadan itu puncaknya. Maka pastikan
Saat sudah akhir Ramadan nanti semangat kita lebih. Jangan justru kita loyo di akhir. Justru di akhir harus paling meninggi semangat kita. Kenapa? Nabi contohkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha bercerita bagaimana Nabi itu setiap masuk akhir Ramadan. Aisyah mengatakan, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashru sadda mi'zarahu wa aiqadha ahlahu wa ahya lailah. Aisyah mengatakan Nabi itu setiap masuk 10 akhir Ramadan langsung mengencangkan ikat pinggang. Artinya nggak berhubungan suami istri lagi, tinggalkan istrinya. Kedua, membangunkan keluarganya, diajak ibadah. Dan yang ketiga, menghidupkan malamnya. Para ulama mengatakan Nabi itu kalau 1 sampai 10 cewek 20 Ramadan masih suka tidur malam. Sholat tidur. Tapi di akhir Ramadan nggak pernah tidur, hidup malam, bangun terus, tidurnya siang hari. Maka itu yang Nabi contoh apa? Dengan beriktikaf. Jadi Nabi itu selama beliau hijrah sampai wafat mesti iktikaf. Kadang-kadang 10, kadang 20 hari. Iktikaf itu artinya menetap di masjid untuk konsentrasi ibadah Allah dengan tinggalkan urusan dunia. Itu iktikaf. Dan sifatnya personal. Ya Aisyah bercerita, kalau Nabi itikafnya 10 hari saja, beliau mengatakan Nabi kalau 10 hari itikafnya masuk masjidnya tanggal 20 sebelum maghrib. Masuk masjid sudah. Tanggal 21 setelah subuh masuk tempat itikafnya. Jadi Nabi itu kalau dan sahabatnya kalau itikaf bawa tempat sendiri. Karena itikaf itu ibadah personal sifatnya, enggak jamaah lagi. Jamaahnya kalau salat fardu saja. Di tempat itu untuk apa? Untuk ibadah personal. Dengan menvariasikan ibadah. Ya di tempat itu beliau zikir, doa, baca Quran, sedekah, salat sunnah, diulang-ulang. Untuk apa? Di antara fadilahnya itu, yaitu ketika tepat al-qadar, maka ibadah itu nilainya lebih dari 1000 bulan. Nah kalau ibadahnya banyak, ya zikir, ya doa, baca Quran, sedekah, sholat, maka kata tepat al-qadar nanti berlipat-lipat semuanya. Bukan sholat saja, jangan untuk itikaf jangan monoton. Semua ibadah lakukan, zikir, semua ibadah. Agar apa? Agar yang berlipat-lipat nanti semua ibadah, bukan satu-satu. Dan itikaf itu tidak boleh saling mengganggu. Nggak boleh mengganggu, personal sifatnya. Bahkan Nabi ceritakan, kita itikaf di tempatnya itu, ada sahabat baca Quran keras. Nabi buka kordenya, dia mengatakan, jangan saling mengganggu. Karena kulluna munajin, karena setiap kita sedang bermunajat dengan Allah, sedang menyeru Tuhan macam-macam, jangan mengganggu. Jadi nggak boleh saling mengganggu. Itikaf sendiri-sendiri nggak mengganggu. Ibadahnya komunal hanya jamaah saja nanti. Yang lainnya sendiri semuanya. Itu untuk itikaf. Berapa lamanya? Kalau Nabi 24 jam ya satu hari. Dan lamanya itu Nabi kadang 10 hari, kadang 20 hari. Keluar masjid batal. Maka Nabi saat itikaf ada istrinya menjenguk, Sofiyah namanya, radhiyallahu anha. Nabi temui di masjid, pintu masjid nggak keluar. Kalau keluar batal. Bahkan Nabi itu seorang yang sangat rapi ya. Saat itikaf rambut beliau kusut itu beliau membuka jendela Aisyah, memasukkan kepalanya untuk disisiri. Nggak semuanya. Kalau keluar badannya batal. Nah kita yang itikaf kalau ikut Nabi luar biasa. Tapi kalau kita masih kewajiban kerja dulu. Ini sunnah. Jangan kita mengejar sunnah tinggalan wajib. Tapi sekali lagi kerja kita kan ada waktunya. Tetap sisihkan, upayakan untuk menjalankan waktu malam-malam untuk itikaf. Mungkin silahkan 3 jam, 2 jam silahkan untuk menyendiri dengan Allah SWT untuk itikaf. Itu tepan, jangan berkesempatan. Dan sunnahnya tentunya kalau bisa 24 jam bagus, tapi kalau tidak pilih malam-malam. Karena apa?
Lailatul Qadar itu di malam hari, agar saat itu kita tepat. Dan jangan milih-milih, semua malam saja. Karena Nabi nggak pernah memilih ganjil atau nggak ganjil. Nah, bagi ibu-ibu yang mungkin berhalangan, tentunya nggak boleh iktikaf. Karena ibu nggak boleh masjid. Tapi di rumahnya jangan kemudian tinggalkan ibadah. Ibu ahad nifas itu boleh ibadah, yang nggak boleh sholat dan puasa. Silahkan zikir, silahkan doa, silahkan sedekah di rumah malam-malam itu, agar kalau tertepat itu ibadahnya sama, dilipat gandakan pahalanya. Itu untuk ibu-ibu. Nah, di tengah konsentrasi kita untuk itikaf ini, maka jangan lupa ada satu ibadah wajib yang menjadi penutup ibadah Ramadan, yang namanya zakat fitri. Ini kaitannya dengan Idul Fitri. Jadi zakat fitri itu untuk kepentingan Idul Fitri. Maka istilah Nabi bukan zakat fitrah, tapi zakat fitri. Idul Fitri itu hari raya untuk makan. Zakat fitri yaitu zakat untuk makan orang miskin. Maka dia mengatakan tu'matan lil masakin. Ini untuk makan orang miskin. Nah, zakat fitri ini jumlahnya banyak ya. Kenapa? Yang wajib bukan orang kaya aja, orang miskin wajib. Ketika saat akhir Ramadan, dia ada kelebihan makanan, untuk kebutuhan hari raya, kelebihan 1 sok 3 kilo wajib zakat. Maka itu ada orang miskin, misalnya miskin sekali, nggak punya pekerjaan, pengangguran, nggak punya harta. Tapi sebelum Ramadan dapat paket zakat dari tangganya, dari temennya, tangga kiri dapat, kanan dapat, sehingga menjelang sholat Id terhimpun 10 kilo wajib zakat. Jadi orang miskin itu bisa jadi saat Idul Fitri menjadi penerima langsung muzaki sekaligus. Cuman ini batas akhirnya adalah sholat. Dan ini untuk kepentingan orang miskin saat Idul Fitri. Maka hadis begini. Kata Nabi SAW dalam hadis itu disebutkan, "Ughnuhum anis soal fi hadzal yaumi." Cukupkan orang miskin itu dengan zakat fitri agar tidak meminta-minta saat Idul Fitri. Sehingga apa? Para ulama sahabat dulu, tabi'in dulu, bagi zakat fitri itu enggak di awal Ramadan, tapi 2 hari sebelum paling cepat. Kenapa? Untuk kepentingan Idul Fitri. Sebab kalau diberikan di awal Ramadan, dimakan habis, minta lagi nanti. Jadi zakat ini untuk menjamin saat Idul Fitri enggak ada orang minta-minta. Maka itu sunnahnya dilaksanakan mendekati Idul Fitri. Batas akhirnya sholat. Maka seorang ibu yang melahirkan itu sebelum sholat Id wajib zakat anaknya itu. Tapi kalau itu lahirnya setelah Id nggak wajib, karena ukurannya sholat Id. Nah, bagi kita yang mungkin jadi panitia zakat fitri, maka kita harus pastikan berapa kemampuan kita bagi. Tenaga kita berapa? Jangan sampai kita tenaga kurang, menerima zakat fitri banyak sekali, sehingga nggak mampu membaginya. Maka kalau kita menerima zakat terbanyakan, nggak mampu yang dosa kita nanti. Sholat masih ada berasa dosa kita. Maka itu kenapa Nabi saat Idul Fitri ditakhirkan, takhir sekali untuk memberikan kesempatan berambil zakat, memberi zakat kepada mustaqim sebelum sholat Id. Itu zakat fitri untuk kepentingan sholat, untuk benar Idul Fitri. Maka pastikan berikan sebelum sholat. Fungsinya bagi kita adalah membersihkan kotoran-kotoran puasa. Nabi mengatakan tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafat. Ini membersihkan barangkali saat puasa kita berlaku sia-sia, merusak, terbersihkan dari itu. Maka jangan pernah lupa. Itu untuk zakat fitri. Nah, berikutnya jangan sekalian, ketika nanti kita bisa mencoba dengan Syawal, pastikan juga ikut sholat Idul Fitri. Dan saat sholat ajak istri dan anak perempuan termasuk, meskipun merahat. Karena apa? Sholat ini sifatnya syiar. Maka Nabi kalau sholat Id itu
menyuruh sahabat untuk membawa istrinya, termasuk yang haid, agar menyaksikan. Nasiar. Karena nasiar, maka Nabi nggak pernah sholat id di masjid, di lapangan karena agar menghimpun banyak orang. Dan sunnahnya mandi sebelum sholat, kemudian milih pakaian yang terbaik, kemudian berangkat dengan membaca takbir keras, pulangnya tidak melewati jalan yang ditempuh. Itu sholat. Maka silakan nanti ikut karena ini sunnah muakkadah. Nah, terakhir ketika nanti kita Allah berikan waktu untuk jumpa Syawal, pastikan puasa Syawal 6 hari. Ini nilainya sama dengan puasa 1 tahun. Caranya bebas, boleh nggak berurutan. Bahkan boleh sebelum qadha Ramadan. Karena Ramadan itu waktunya sampai Syaban, Syawal dulu nggak masalah. Nah itu sementara, kalau ada yang ingin menambahkan, silakan. Ada bertanya, silakan. Kalau ada bertanya, waktunya cukup. Baik, waktunya dibatasi, sudah cukup. Tentunya ada khilaf, mohon maaf tentunya. Billahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.